kami datang membawa kerinduan kami Tuhan. Biar Kau menjadikan kami indah sesuai dan seturut dengan rencana-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kau jadikan indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, kami mau taat dan setia sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Ku sembah Kasih, menaikkan hati kami untuk menyembah-Mu di tempat kami. Haleluya. Yesus Tuhan, kami datang bawa kerinduan kami, doa kami, Engkau yang layak semua. Haleluya. Kami mau tetap taat dan setia Tuhan dengan panggilan, setia melayani sampai akhir hidup kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian
sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari sekali lagi kita mau katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia sampai akhir. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Nyatakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari sama-sama kita nyatakan, sampai akhir ku menutup mata, kami mau tetap setia. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, kami mau tetap setia
meninggalkan setiap kami. Haleluya. Segala yang baik telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami mau lebih lagi nyatakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu.
Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Dan kami nyatakan, kami memuji Engkau. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku terus menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan kami mau katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, biar kau dapati kami tetap setia bersamamu Tuhan, tetap setia melayani Engkau, tetap setia. Oh, setia. Hanya Engkau yang tahu hati kami. Kami mau sungguh-sungguh melayani Engkau, mengasihimu, menyenangkan hatimu. Selidiki hati kami, selidiki hati kami, selidiki hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu. Biar hanya nama-Mu saja kami senang. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa membalas apa-apa Tuhan selain pujian sembah kami, selain puji-pujian kami hanya kepada-Mu, hanya kepada-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala
I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. When it's all about you. I'm coming back to you, Lord. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you. Again, singing, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you. Say it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sing again, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Shalom semuanya, 60 Minute Worship kita kali ini membawa tema setia sampai akhir. Kata-kata till death do us apart atau sampai maut memisahkan sering kita dengar pada saat pernikahan. Biasanya kata-kata ini disampaikan sebagai janji pernikahan ya, pemberkatan nikah. Kata-kata ini bermakna di mana pasangan akan saling menjaga kesetiaannya sampai maut memisahkan. Bahkan ada sambungan dari kata-kata tersebut dalam susah maupun senang, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sakit maupun sehat. Kata-kata ini menjadi kata-kata yang menunjukkan betapa setianya pasangan ini pada saat mereka nantinya menjalani pernikahan.
Janji setia ini diucapkan di hadapan Tuhan. Namun apa yang terjadi pada saat perjalanan pernikahan, kita sering lupa dengan janji ini. Janji ini hanya tinggal janji. Yang ada melalui kesusahan atau saat ditimpa banyak masalah, banyak rumah tangga yang sering cekcok, bahkan berakhir dengan berpisah. Pada saat senang dan berkelimpahan, justru bukannya saling membahagiakan pasangan yang satu dengan pasangan yang lain, malah yang terjadi apa? Terjadinya perselingkuhan. Namun tidak begitu dengan Tuhan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah lupa dengan janjinya. Kalau kita bisa lupa dengan janji kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya dengan kita. Dalam susah dan senang, dalam kelimpahan dan kekurangan, bahkan di saat kita menyakiti Tuhan berkali-kali, tapi Dia tetap Allah yang setia mengasihi kita. Allah yang setia mendampingi kita. Bahkan Dia tetap Allah yang setia memberkati kita. Kalau kita lihat di Mazmur 103 ayat 17 sampai 18 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Persoalan kita adalah ketidaksetiaan itu sudah terbiasa terjadi. Bahkan sudah menjadi hal yang rutin untuk tidak setia kadang-kadang. Mudah diucapkan, terutama janji nikah ya, mudah diucapkan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sebagai saksinya pada saat kita mengeluarkan kata-kata perjanji nikah itu. Tapi pada akhirnya kita begitu mudah tidak setia. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang membuat kita jadi tidak setia. Kita cenderung goyah menghadapi bujukan dan rayuan. Kita tidak tahan dengan tekanan. Bahkan di saat-saat tertentu kita berusaha mencari jalan keluar termudah. Sehingga kita lupa. Kita lupa janji kita. Kita lupa kesetiaan Tuhan. Betul, kita punya mimpi. Kita punya harapan. Semua mimpi dan harapan kita harapkan dapat terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun realita yang kita hadapi adalah terkadang apa yang terjadi semua berlawanan arah dengan apa yang kita harapkan. Sakit yang kita harapkan sembuh tidak terjadi. Hutang yang kita harapkan bisa kita bayar malah semakin membengkak. Hubungan yang kita harapkan bisa terjalin sehingga berakhir di pelaminan, akhirnya harus putus di tengah jalan. Bahkan perkawinan yang kita harapkan bakal sampai akhir hayat harus mengalami perpisahan atau perceraian. Dalam situasi seperti ini, di saat semua begitu susah, di saat semua masalah menerpa kita, apa pilihan kita? Apakah kita mencari Tuhan? Atau apakah pada akhirnya kita berbalik dari Tuhan? Iman kita goyah. Seharusnya dalam situasi seperti ini, kita semakin dekat sama Tuhan. Karena kita tahu orang yang paling setia, sosok yang paling setia yang ada di hadapan kita, yang ada di samping kita, yang berjalan bersama kita itu cuma Tuhan. Jangan kita kehilangan semangat. Pada saat kita harus menunggu jawaban-jawaban doa, kita harusnya semakin dekat sama Tuhan. Karena kita tahu, kita harus ingat Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian kita. Pada saat kita menunggu semua janji-janji doa kita. Tetap percaya berarti kita tidak kehilangan rasa percaya kita. Dan kita tidak ragu meskipun doa-doa kita belum terjawab. Tetap setia berarti kita tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tanpa teralihkan fokus kita. Bahkan tanpa ada kebimbangan dalam hati kita. Amsal 3 ayat 3-4 bilang, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu.
Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau saat ini kita sedang kehilangan kesetiaan kita pada Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Kesetiaan kita membuktikan bahwa kita memegang komitmen kita dan kita bertanggung jawab dengan komitmen kita. Tuhan gak pernah melihat ke belakang. Kalau ke belakangnya kita mungkin jatuh karena godaan, karena rayuan, karena tekanan, dan semua peristiwa sehingga kita tidak setia, sehingga semua itu merusak hari kemarin. Tapi jangan biarkan apa yang sudah terjadi di belakang itu merusak hari-hari ke depan kita. Karena Tuhan tidak pernah melihat ke belakang. Kalau kita memandang salib, seharusnya kita bisa lihat kesetiaan Tuhan. Bukan hanya Tuhan Yesus menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga mendampingi kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan bersama kita menghadapi setiap musim hidup kita. Kalau manusia bisa melupakan janjinya pada Tuhan, padahal kita tahu begitu setianya Tuhan. Begitu mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Itu bukti betul-betul kesetiaan Tuhan. Kenapa kita mudah melupakan janji setia kita sama Tuhan? Kenapa kita begitu mudah melepaskan kesetiaan kita kepada Tuhan? Mari berbalik. Berbalik untuk setia sama Tuhan. Mari kita punya mental dan iman yang berkata, saya tahu saya belum disembuhkan, tapi saya tetap percaya saya akan baik-baik saja. Saya tahu bahwa saya dikhianati, tapi saya tetap percaya Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Percayalah, kalau dulu kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita bisa bilang bahwa saya percaya. Kalau kita di saat keadaan senang, kita bisa bilang bahwa saya percaya Tuhan yang berkati saya. Oleh karena itu, mari kita rubah dalam situasi apapun, tekanan yang berapa kuat sekalipun, sakit hati yang begitu melukai kita. Mari kita tetap bilang dan kita bilang sama Tuhan, saya masih tetap percaya. Kita setia bukan ketika kita tersenyum. Kita setia bukan ketika doa-doa kita terjawab. Kita setia bukan karena kita diminta setia. Tapi kita setia sampai akhir sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan juga begitu setia sama kita. Kita sakiti, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tidak buang kita. Kita gagal, Tuhan tidak pernah menyalahkan kita. Kita melakukan kejahatan, Tuhan tidak pernah membalas kita. Tapi Tuhan terus setia, tidak pernah lelah untuk berjalan bersama kita, untuk menegur kita, untuk mengasihi kita. Mari kita semua ingat, setia dalam keadaan apapun juga. Karena orang-orang yang dikasih Tuhan dan orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang setia sampai akhirnya dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap permohonan doa dan kesaksian dari jawaban doa yang sudah kami terima. Saya akan membacakan kesaksian doa terlebih dahulu, kemudian kita akan sama-sama berdoa untuk setiap permohonan doa yang masuk. Yang pertama adalah praise report yang masuk, memperoleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan pasca berpulangnya anak tercinta. Yang kedua, mengalami lahir baru dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang ketiga, memperoleh kecukupan dana dan kelancaran proses untuk pembelian rumah. Dan yang keempat, mengalami pemulihan rumah tangga, suami dan istri merasakan kedamaian dalam rumah tangganya. Saudara, terus berharap. Janganlah pernah berhenti berdoa dan berharap sama Tuhan.
Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba mengucap syukur karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu setia berjalan bersama kami. Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk tidak mempertanyakan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi ajar kami untuk terus percaya berjalan bersama Tuhan. Terus percaya berharap sama Tuhan. Terus percaya untuk meminta sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Percaya karena semua yang terjadi dalam kehidupan kami tidak pernah lewat dari pemerhatiannya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau bersatu hati. Membawa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu harapan kami hanya ada di dalam-Mu. Bapak, kami berdoa untuk kesembuhan dari mental, depresi, bipolar dan kecemasan. Bapak, Kau sembuhkan Tuhan. Kau berikan damai sejahtera. Kau berikan sukacita Tuhan. Apapun yang menjadi tekanan-tekanan sehingga terjadi peristiwa kecemasan, stres ataupun apapun Tuhan. Bapa, Kau berikan mereka pikiran yang positif, yang mengarah sama Tuhan. Yang terus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang tahu bahwa Tuhan terus berserta dengan mereka. Sehingga mereka boleh merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk diberikan hikmat dan kebijaksanaan mengelola dana dan modal usaha Bapak. Kau berikan mereka hikmat sehingga mereka bisa mengelola semua dana yang masuk. Finansial mereka bisa kelola dengan baik Tuhan. Sehingga apapun yang mereka butuhkan, apapun yang harus mereka bayarkan boleh tercukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya hikmat itu datangnya dari Engkau Bapak. Dan Kau berikan hati untuk betul-betul taat dengan apapun yang sudah mereka buat dan mereka komitmenkan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk kelepasan dari kuasa kegelapan dan perdukunan. Bapak, apapun saat ini yang tengah mengikat mereka. Kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Kami bersahati matakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan semua apapun yang mengikat. Apapun yang melingkupi mereka Tuhan. Tuhan putuskan semua itu. Putuskan semua itu dan biarlah Kau mau pegang tangan mereka Tuhan untuk kembali ke jalan-Mu. Mereka kembali melihat kepada-Mu. Mereka kembali percaya kepada-Mu. Mereka kembali tahu menaruh Tuhanlah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk pemulihan keuangan dan kelepasan dari jerat utang. Bapak, kalau saat ini semua yang terikat dengan hutang. Berdoa Tuhan. Kau kuatkan mereka dalam proses ini Tuhan. Proses yang sedang mereka lakukan untuk membayar hutang-hutang mereka. Bapa, Kau perlancar proses itu Tuhan. Buka pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Melalui usaha mereka, melalui pekerjaan mereka, melalui apapun yang sedang mereka usahakan. Mereka boleh bisa menerima berkat dari-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh membayar semua hutang-hutang mereka. Dan mereka boleh mencukupi finansial mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari. Berikan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk dimanapun umat-Mu berada Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan. Yang terbaring lemah Kau kuatkan. Jamahan-Mu untuk setiap mereka Tuhan. Mungkin mereka yang sedang sakit hati Tuhan. Tuhan pulihkan. Ingatkan mereka akan kasih Tuhan. Bapak berdoa juga untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kalau kami sebentar lagi akan menghadapi proses pemilu, pemilihan umum ataupun pemilihan pilkada Tuhan. Bapa, berikan kesatuan hati, berikan kedamaian Tuhan. Jangan biarkan roh-roh pemecah hadir di tengah-tengah bangsa ini Bapak. Bapak juga Kau berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri. Sehingga kepada kepala desa Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk memberikan keputusan-keputusan ataupun melakukan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sehingga rakyat Indonesia boleh menjadi rakyat yang adil, yang makmur Tuhan. Bahkan negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Bapak. Menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Untuk mereka yang berulang tahun juga di hari ini Tuhan.
damai sejahtera Tuhan, umur panjang, berkat melimpah. Semua Tuhan curahkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih setia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap langkah kita, memperluas area kita, bahkan mengangkat kita naik dan tidak turun. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara sekalian dalam menyaksikan 60 Minute Worship. Sampai berjumpa di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.